Oke, selamat pagi pemirsa. Halo pemirsa TVRI Sumatera Utara, apa kabarnya hari ini? Insya Allah kita semua selalu diberikan kesehatan ya, karena sehat itu sangat penting. Ini udah tahun 2025, gimana? Januari udah lebih dari 15 hari para pemirsa. Bagaimana dengan mimpi-mimpi resolusi 2024-nya? Oke, mudah-mudahan semuanya masih on the track sehingga mimpi-mimpi tahun 2025 kita dapat capai bersama. Tentu aja pemirsa, untuk mencapai kesuksesan dan mimpi-mimpinya kita harus senantiasa sehat. Dan hari ini kita akan ngobrol-ngobrol penuh inspirasi di acara Ngopi. Dan khusus hari Rabu dan Jumat adalah tentang kesehatan. Para pemirsa bisa bertanya apapun tentang kesehatan sesuai dengan narasumbernya. Tentu saja TVRI Sumatera Utara juga sudah mengundang narasumber terbaik untuk menyuguhkan materi-materi seputar kesehatan untuk membuat kita senantiasa sehat sepanjang tahun 2025. Untuk apa sehat? Untuk meraih mimpi-mimpi kita tentunya. Dan tahukah pemirsa, hari ini ada kata pepatah yang bilang, kalau kita mau tetap sehat, lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi prinsipnya adalah mencegah penyakit dulu. Ini sama dengan visi dan misinya Presiden Republik Indonesia yang tujuannya adalah untuk membuat kita semua sehat. Jadi tema ngopi kesehatan pagi ini adalah tentang pencegahan. Pencegah yang mana? Deteksi dini penyakit jantung bawaan pada anak. Jadi buat moms, dad atau kaula muda yang ingin merencanakan kehamilan, merencanakan punya anak, sedang hamil ataupun akan melahirkan mungkin ya, itu kita bisa deteksi anak buah hati kita, generasi bangsa kita agar jangan sampai kena penyakit jantung. Karena penyakit jantung ini pemirsa, ada yang didapat ketika dewasa karena gaya hidup, tapi ada juga yang didapat karena lahir. Oke, jadi kita akan membahas tentang penyakit jantung bawaan pada anak. Tentu saja hari ini saya sudah sediakan bersama TVRI Sumatera Utara narasumber yang luar biasa. Langsung Ketua Ikatan Dokter Indonesia Cabang Sumatera Utara diundang ke studio kita TVRI Sumatera Utara. Dan juga beliau ini sangat sibuk ya. Langsung aja saya panggilkan Dr. Rizky Ardiansah, NCAT, anak spesialis anak konsultan. Halo dokter, apa kabar dokter? Makasih loh dok, udah mau hadir di sini di tengah kesibukan semuanya dok ya. Sibuk-sibuk harus untuk masyarakat, harus untuk masyarakat ya dok ya. Tetap ada pengabdian untuk masyarakat ya dok. Tentu ya. Harus kita dekatkan profesi kita dengan masyarakat. Oh iya, gitu pemirsa ya. Nanti juga dokter-dokter yang lain juga akan seperti itu. Insya Allah. Ada ya. Aman, jadwal aman ya dok? Insya Allah aman ya. Memang nanti sore saya ada tindakan, tapi masih bisa sampai 1 jam ke depan masih bisa kita ngobrol-ngobrol penuh inspirasi ya. Benar-benar dok. Ngobrol-ngobrol penuh inspirasi. Iya, kita sambil ngobrol-ngobrol dok. Silakan duduk dok. Iya. Dokter di sebelah sini. Oke. Boleh diminum dulu dong kopinya? Iya. Inspirasi. Ngobrol penuh inspirasi. Jadi para pemirsa, 1 jam ke depan akan ditemani oleh saya dan juga Dokter Rizky. Boleh diambil dulu ngopinya ya, biar kita makin semangat. Gimana dok? Udah ada efek kafeinnya ya dok? Sudah ada inspirasi. Sudah ada inspirasinya ya dok ya. Baik Dokter Rizky. Jadi sesuai tema hari ini diundang ke Ngopinya TVRI ini adalah tentang deteksi penyakit jantung bawaan pada anak ya. Jadi karena dokter narasumber hari ini adalah dokter spesialis anak ya, moms harus lebih peduli dan kita semua juga harus peduli untuk generasi bangsa. Jadi dok, kenapa ini menjadi penting nih dok, penyakit jantung bawaan tapi harus deteksinya nih yang kita blow up dan kita edukasi ke masyarakat. Boleh dijelasin mungkin dok? Ya memang sering karena pertama ya, kasusnya sebenarnya dari sekian banyak kelainan bawaan itu, sebenarnya yang paling banyak itu penyakit jantung bawaan. Jadi kan kalau kita tahu ada penyakit bawaan itu macam-macam ya. Ada bibir sumbing, kepala yang besar,
besar atau ada ususnya terburai gitu ya. Sebenarnya yang paling banyak itu penyakit jantung bawaan. Tapi cara mendeteksinya yang berbeda mungkin. Kalau itu kita langsung lihat langsung tahu ya. Oh iya. Tapi kalau yang penyakit jantung bawaan memang memerlukan alat yang khusus untuk kita bisa tahu ya. Nah, jadi di dalam hal untuk mengetahuinya ini tentu kita berharap ada peran dari orang tua. Paling tidak mulai dari saat tadi yang Dokter Hilna sampaikan, yang dia taunya apa yang bisa dilakukan saat hamil, setelah lahir, apa yang harus dilakukan. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi yang pertama nih para pemirsa, penyakit jantung bawaan itu memegang kejadian tertinggi ya. Dan nggak bisa dilihat ya, nggak bisa nih gitu lahir terus dokternya langsung bisa lihat gitu, oh ini kayaknya sakit jantung ya, karena dokter bukan dukun ya dok ya. Jadi nggak bisa dilihat, jadi harus dilakukan pemeriksaan. Jadi setiap anak yang dilahirkan harus dilakukan pemeriksaan. Tapi sebahaya itu nggak ya dok kalau misalnya orang tuanya, moms and dadnya nggak tahu kalau bayi yang dilahirkannya atau bayi yang sedang dikandungnya ini memiliki mungkin ada terjadi penyakit jantung bawaan. Sebahaya apa itu dok nanti di kemudian hari? Kalau dia penyakit jantung bawaannya kompleks ya, banyak kelainannya, itu harus segera ditangani setelah lahir langsung gitu ya. Tapi ada yang memang kasusnya nanti ketahuannya belakangan. Nah ini yang perlu kita pantau sejauh mana ini bisa mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya. Nah jadi kita harus melihatnya dari sisi apakah ini pertama jenis yang memang bisa diobati atau tidak. Nah, kemudian yang kedua kalau dia yang jenis diobati, kapan saat dia diobatinya, ya kan? Tapi jauh lebih penting sepertinya sebenarnya seperti yang kita bahas hari ini adalah deteksinya bagaimana atau pencegahannya juga seperti apa, kurang lebih seperti itu. Baik, jadi jangan sampai ya moms, kita sudah berharap banyak untuk generasi kita di masa depan, jangan sampai tiba-tiba anaknya tidak terdeteksi sehingga tadi tumbuh kembangnya ya dok ya, bisa yang masalah. Oke, kalau tumbuh kembang bermasalah tentunya bagaimana dengan ini ya dok, bagaimana dengan kecerdasan? Iya bisa terganggu. Terganggu juga ya dok ya. Salah satu penyebab dari stunting, kalau kita selama ini tahu ya stunting banyak dibahas, itu salah satu penyebabnya juga penyakit jantung bawaan. Nah, walaupun mungkin sebagian besar oleh karena asupan nutrisi yang kurang baik, tapi juga bisa disebabkan salah satunya penyakit-penyakit yang dialami anak itu sendiri. Salah satunya adalah penyakit jantung bawaan. Oke, moms and dad. Jadi kalau misalnya udah terlalu khawatir karena anaknya didiagnosis stunting, coba diinget-inget dulu atau langsung dilakukan pemeriksaan, mungkin aja penyakit jantung bawaan. Dan sepenting itulah kita harus melakukan deteksi dini gitu ya dok. Kayaknya nih dok udah mulai nih para pemirsa itu jadi pengen tahu nih, ini ada yang lagi hamil mungkin, ada yang lagi merencanakan kehamilan gitu ya. Buat pemirsa yang sudah punya pertanyaan, bisa langsung diambil handphonenya, kemudian dilihat langsung di YouTube ya, live streaming TVRI Sumatera Utara, untuk bisa catat pertanyaannya di kolom komentar. Jadi saya bisa baca sehingga nanti bisa langsung dijawab oleh ahlinya, yaitu dokter spesialis anak konsultan kardiologi. Anyway dok, kalau dokter spesialis jantung anak konsultan kardiologi ini kalau di Medan nggak banyak gitu dok, atau udah banyak? Kita ada 5 orang ya. Ada 5 orang ya? Ada 6 lah sama yang di luar Medannya. Tapi kalau di seluruh Indonesia itu pun jumlahnya nggak banyak. Nggak banyak. Ya, nggak sampai 100 orang seluruh Indonesia. Nah, berarti kesempatannya luar biasa ya dok ya. 5 untuk Sumatera Utara dan nggak sampai 100 untuk Indonesia, tapi bisa langsung ditanya di live streaming YouTube TVRI dan bisa ditonton di stasiun TVRI kesayangan kita, media pemersatu bangsa. Baik pemirsa, ini dokter Rizky kayaknya udah nyiapin ya dok? Udah nyiapin materi untuk bisa menyentuh langsung dan pemirsa dapat melihat bagaimana caranya melakukan deteksi penyakit jantung bawaan pada anak. Jadi dokter Rizky gimana dok? Udah siap dok? Kita coba ya. Iya silakan dok dipaparkan materinya, silakan dok. Jadi memang sambil berdiri aja lebih enak ya? Iya biar lebih enak nih dok.
pemirsa juga jadi lebih dekat ya dok ya? Ya, jadi memang hari ini kita coba bahas tentang ini ya, deteksi dininya penyakit jantung bawaan. Tapi sebelum kita bahas sampai terlalu jauh tentang itu, mungkin ada baiknya kita mengenal dulu sebentar slide-nya. Oke, apa itu penyakit jantung bawaan? Ini selama ini orang sering menganggapnya dengan bahasa awam namanya jantung bocor. Jantung bocor karena memang masalahnya ada kebocoran di dalam jantung. Nah, banyak sebenarnya dari penyakit jantung bawaan itu banyak sekali. Ada yang namanya ini ya ventricular septal defect, ya, bocornya di mana ya? Sangat menentu. Ada namanya atrial septal defect, ada yang namanya patent ductus arteriosus, tetralogy of Fallot, transposition of great arteries. Banyak sekali sebenarnya. Ini hanya 5 contoh yang memang banyak ditemukan ya. Nah ini gambarnya kurang lebih seperti ini. Kalau jantung normal itu, ini kita bayangkan ya, jantung normal itu letaknya di sebelah kiri ya. Normalnya sebelah kiri, dan di dalam jantung itu ada 4 kamarnya, 4 ruangannya. Ya, ada yang namanya serambi kiri, bilik kiri, serambi kanan, bilik kanan. Nah normalnya itu antara yang serambi kiri sama serambi kanan, bilik kiri dan bilik kanan itu tidak ada hubungan. Jadi ada sekat yang memisahkan antara kiri dengan kanan. Jadi hubungannya antara serambi kiri dengan bilik kiri, serambi kanan dengan bilik kanan. Nah, itu normalnya normal seperti itu. Jadi yang serambi kanan dan bilik kanan itu adalah tempat darah kotor. Jadi darah itu nantinya dipompa ke paru-paru, ya kan? Setelah itu darah yang sudah bersih balik ke jantung lagi. Nah, kalau kita lihat gambar ini ya, jadi kita bisa tahu kira-kira masalahnya di mana. Ada yang masalahnya di masalahnya di sekat serambi kiri, serambi kanan, itu namanya ASD. Antara bilik kiri dengan bilik kanan namanya VSD. Kalau kemudian muncul sekat. Nah, di sekat. Ada yang di pembuluh darah juga bocornya, misalnya patent ductus arteriosus itu, misalnya pembuluh darah besar dengan pembuluh darah kecil, paru-parunya itu terjadi hubungan pembuluh darah itu, oleh karena belum menutupnya pembuluh darah waktu di dalam kandungan ya. Banyak. Jadi ada yang menyempit. Nah, yang menyempit ini sering buat biru, biasanya begitu. Kemudian pertanyaannya, mengapa kita nih harus lakukan deteksi dini ya penyakit jantung bawaan? Nah, kejadiannya ini yang jadi masalah karena 1 dari 100 bayi yang dilahirkan itu biasanya ada yang mengalami penyakit jantung bawaan. Jadi banyak sebenarnya, 1 dari 100. Ini datanya data dunia ya, data global. Kita mungkin di negara berkembang kecuriganya bahkan lebih tinggi dari itu gitu ya. Nah, kemudian 2 sampai 4 per 1000. Jadi kalau ada 1000 kelahiran, itu 2 sampai 4 itu dia mengalami penyakit jantung bawaan yang namanya penyakit jantung bawaan kritis. Nah, apa itu penyakit jantung bawaan? Nanti saya jelasin ya, penyakit jantung bawaan kritis itu apa. Nah, di negara berkembang termasuk salah satunya di Indonesia nih. Ya. Di Indonesia ini salah satu masalahnya adalah lebih dari 60% itu terlambat didiagnosis. Nah, kalau dia terlambat didiagnosis, dampaknya seringkali itu bayi akan mengalami kematian di usia 1 tahun pertamanya. Jadi harus segera diketahui. Itulah alasan mengapa kita harus segera mengetahui penyakit jantung bawaan kritis ini atau penyakit jantung bawaan yang untuk mencegah terjadinya kecacatan dan kematian pada bayi tersebut. Nah, kemudian kapan dilakukan deteksi dini ya penyakit jantung bawaan? Tadi Dr. Ilna sudah menyinggung saat ibunya hamil ya. Nah, kalau dia ibu hamil itu sebenarnya bisa ya, tapi hanya untuk kasus-kasus penyakit jantung bawaan yang kompleks. Artinya nggak semua juga bisa kita tahu pada saat di dalam kandungan, walaupun prosesnya sejak di dalam kandungan, karena proses pembentukan jantung janin itu kan juga mengalami beberapa tahap ya, sehingga kita untuk penyakit jantung bawaan yang kompleks itu bisa diketahui di usia 12 sampai 24 minggu. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau dia setelah lahir, nah biasanya ada yang dia bergejala, ada yang tidak bergejala. Nah, bayinya tampak sehat bugar seperti bayi sehat lainnya. Nah, kalau yang dia tampak sehat bugar ini, itu kita harus
lakukan screening. Screening menggunakan alat pulse oximeter itu di kapan? Di usia 24 sampai 48 jam. Meskipun tampaknya seperti Sehat-sehat aja, saja bayi-bayinya gitu sehat ya, Dok? aja. Jadi itu harus dilakukan screening karena Wajib. wajib. Nah, ini sudah masuk programnya Kementerian Kesehatan. Oh, gitu, Dok. Iya, yang bayi usia 24 sampai 48 jam ini sudah salah satu program yang rencananya akan diluncurkan di Februari ini ya. Februari 2025 ini semua bayi itu gratis, kata Pak Menteri begitu ya, gratis untuk mendapatkan screening deteksi dini pada penyakit jantung bawaan di mana, di fasilitas kesehatan di tingkat puskesmas atau itu gratis ya. Kemudian kapan dilakukan deteksi yang lain? Mungkin saat imunisasi itu melalui pemeriksaan. Ya, dilakukan pemeriksaan awal dulu oleh dokternya, mungkin ada dengar suara jantungnya yang agak berbeda dengan normal. Nah, itu kita harus lakukan deteksi. Ini saya hanya cluenya. Nah, siapa yang melakukan kan gitu ya? Kalau yang tadi yang dilakukan oleh bidan, dokter yang di tenaga puskesmas itu dikerjakan di puskesmas. Ya, usia 24 sampai 48 jam. Tenaga kesehatan juga boleh melakukan screening tersebut. Kemudian kalau yang masih di dalam kandungan itu biasanya dikerjakan oleh dokter ahli kandungan, tapi memang tidak semua. Nah, ini problemnya di negara kita, belum semuanya alatnya bisa deteksi ya, canggih seperti di negara-negara maju bisa deteksi, sehingga yang bisa mengerjakan itu dokter ahli feto materna atau dokter ahli jantung anak yang memang sudah belajar tentang bagaimana mendeteksi dini penyakit jantung bawaan sejak dalam kandungan. Nah, oleh dokter anak juga bisa. Dokter anak, caranya gimana? Dokter anak biasanya setiap kali kita datang, itu dokter anak, orang tua datang ya, bawa anaknya, itu pasti dokter anak melakukan pemeriksaan secara menyeluruh. Termasuk salah satunya jantung, termasuk juga tumbuh kembangnya, termasuk juga mungkin apakah ada gejala-gejala yang terkait dengan penyakit jantung bawaan. Nah, biasanya setelah itu kalau memang benar ada kelainan jantung, kecurigaannya ke sana, maka dokter anak nanti akan mengkonsultasikan ke dokter ahli jantung anak untuk dilakukan yang namanya ekokardiografi, pakai alat juga Rizky. Itu makanya susah. Ya. Jadi ada urutannya ya, Dok ya? Iya, ada urutannya. Dan ini sudah masuk di program pemerintah ini ya para pemirsa ya. Seru sekali seperti pembahasannya nih. Mohon izin ya, Dok, kita stop dulu karena ada pariwara yang mau lewat ini. Silakan, Dokter, silakan. Baik pemirsa, masih di acara Ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Dan hari ini masih bersama Dr. Rizky Ardiansah, spesialis anak konsultan kardiologi. Dan kita masih berbicara mengenai deteksi penyakit jantung bawaan pada anak. Jadi Dr. Rizky, tadi Dr. Rizky sudah memaparkan ya bahwa ada langkah-langkah ya Dok ya ternyata. Dan deteksi penyakit jantung bawaan ini sudah masuk dalam program pemerintah. Ya. Insya Allah bulan 2 seluruh bayi-bayi akan dideteksi penyakit jantung bawaan ya Dok ya. Kira-kira tuh di fasilitas kesehatan yang mana Dok? Apakah tadi dokter bilang yang dengan SPA atau mungkin dari nurse atau bidan juga sudah ya Dok? Bisa, kan sudah kita latih ya. Oh sudah. Di puskesmas itu semua itu tenaga kesehatannya ada yang sudah kita latih ya. Bidan kah, perawat atau dokter itu sudah kita latih. Dan kita harapkan program ini targetnya bisa jalan dulu pada Februari 2025 ini sesuai dengan arahan Pak Menteri Kesehatan supaya programnya bisa didapatkan oleh seluruh bayi yang lahir. Kita doakan semoga programnya lancar ya Dok ya. Tapi sebelum melanjut nih Dok, kita harus minum dulu nih ngopi dulu ya Dok ya. Ya, jadi pemirsa ini kopi itu punya kafein ya, jangan lupa ya pemirsa ya. Untuk meningkatkan energi dan kebahagiaan, benar nggak itu ya Dok? Ya, buat kita dapat inspirasi kadang-kadang. Oh, dapat inspirasi ya, baik dong. Oke.
Jadi kopinya udah bisa buat inspirasi, tapi hari ini izinkan Dokter Rizky dulu yang jadi sumber inspirasi kita. Karena setelah ini Dokter Rizky mau menyampaikan lagi nih, selain tadi udah dipaparkan program pemerintahnya, kemudian langkah-langkahnya, dan yang pastinya ini akan membuat moms, dad, dan kaula muda yang merencanakan punya anak yang cerdas, pintar, tumbuh kembangnya aman semuanya, itu bisa terjadi tanpa adanya penyakit jantung bawaan. Ya. Gimana Dok? Kita lanjut ya Dok ya? Lanjut. Ya, boleh. Ya. Silakan Dokter dilanjutkan Oke. materinya Dok. Tadi saya udah sebutkan ya tentang siapa yang bisa melakukan ya. Mulai dari di fasilitas kesehatan tingkat pertama itu ada puskesmas, ada klinik-klinik, kemudian di rumah sakit ya, itu bisa dikerjakan namanya screening awal. Screening awal itu dengan menggunakan alat yang sederhana ya, alat pulse oximeter yang khusus bayi baru lahir tuh ada, sudah di banyak tempat itu sudah banyak ya, di banyak jadi rumah di sakit fasilitas kesehatan yang puskesmas pun sudah ada pulse sudah ada. oximeter namanya Dok namanya ya. pulse oximeter khusus untuk bayi baru lahir. Oh baik. Itu sudah ada. Jadi mungkin bisa nanti dideteksi. pemirsa bisa ditampilkan ya. Nanti kita bisa tunjukkan videonya ya, video untuk cara mendeteksi yang akan dilakukan oleh bidan ya, salah Oke. satunya gitu. Baik, menarik sekali sepertinya ya Dok. Videonya mungkin kalau memang bisa ditayangkan mungkin. Oke, langsung ke video ini ya. Nanti kita bisa coba tayangkan videonya. Iya. Oke, boleh ditampilkan mungkin? Nah, Baik. ada alurnya ya, ada alurnya pada saat bayi itu lahir, kemudian nanti kapan dilakukan. Nah, biasanya tenaga kesehatannya bidan atau dokter akan melakukan cuci tangan dulu untuk menjaga supaya bayi tidak terkena infeksi ya. Nah, kemudian itu alatnya dipastikan bersih dulu ya. Itu alatnya seperti itu ya, kecil sekali alatnya. Kalau kita lihat mungkin memang untuk jempol, nah bayinya dipastikan dalam kondisi tenang. Ini bayinya boneka ya, alat peraga saja. Tapi nanti itu dipastikan bayinya dalam kondisi yang tidak kedinginan ya, tidak kedinginan. Nah, usianya juga pada saat itu adalah 24 sampai 48 jam atau sebelum bayinya dipulangkan. Gitu. Nah, kemudian alatnya di mana dipasang? Itu pertama dipasang di tangan kanan, ya, di tangan kanan, kemudian dipastikan dengan alat itu berapa nilai saturasinya. Setelah itu nilainya dicatat ya berapa. Setelah dapat angkanya itu nanti kalau dia normalnya itu seperti itu angkanya ya. Kemudian dapat juga denyut jantungnya berapa, 99 kali per menit tadi, 116 kali per menit, saturasinya 99, berarti normal. Kalau dia tidak normal itu nanti sesuai algoritma ada, kalau di bawah 90% kita nyatakan itu positif ya. Kemudian di mana lagi kita lakukan pemeriksaan? Di salah satu kaki, bisa kaki kiri, bisa kaki kanan ya. Nah ini di alat peraga ini dilakukan pada kaki kanan ya. Diperiksa sama seperti di tangan tadi, dilihat di alat tersebut berapa nilai saturasinya. Nah dapat juga nanti denyut jantungnya berapa, 116 kali per menit ya, saturasi 99. Kalau ini artinya normal ya. Jadi mudah-mudahan kalau hasilnya seperti ini, maka kita bisa lebih tenang ya. Kemungkinan bayinya mengalami penyakit jantung bawaan kritis itu jadi lebih kecil ya, kecil kemungkinannya. Nah kalau dia hasilnya ternyata di bawah 90%, nah itu kita harus curiga, jangan-jangan bayinya mengalami suatu penyakit jantung bawaan kritis. Nah ini tenaga kesehatan yang mencatat ya, artinya ini bayinya normal, dinyatakan lolos dan bayinya tidak perlu dirujuk. Tapi kalau ternyata hasilnya ternyata positif, bayinya sebaiknya dirujuk. Dirujuk kemana? Ke rumah sakit yang memiliki fasilitas ekokardiografi. Nah itu salah satu cara mendeteksi yang sederhana ya. Nah, cara mendeteksi. Nanti ada cara yang mendeteksi berikutnya itu dengan alat ya, alat yang khusus ya. Nah sekarang pertanyaannya gini, apa sih yang harus dilakukan oleh orang tua gitu ya? Pertama ya, bawa segera ke dokter.
ya kan, atau ke dokter spesialis anak untuk pemantauan tadi tumbuh kembang ya, pemantauan yang namanya pemeriksaan jantung, evaluasi asupan makan minumnya, itu hal yang umum dan itu harus dilakukan. Kemudian kalau misalnya curiga ada kebocoran jantung, itu tanyakan apakah perlu dikonsultasikan ke dokter ahli jantung anak atau nama lainnya spesialis kardiologi anak ya. Nah, untuk memastikan jenis penyakit jantung bocornya apa, ini apakah jenis jantung bocor yang harus segera ditangani atau masih bisa kita tunggu sampai usia tertentu. Nah, jadi tidak usah khawatir dulu kalau misalnya bilang anaknya penyakit jantung bawaan ataupun yang kita sebut dengan apa tadi, jantung bocor ya. Nah, dan orang tua boleh menanyakan sejelas-jelasnya ya, sampai memang dia paham, oh iya ini penyakit jantung bawaan anak saya harus diobati sampai kapan. Luar biasa ya dok ya. Dokter Rizky izin ini kita sudah sangat jelas ya menjelaskan, boleh duduk dulu dok. Jadi para pemirsa tadi sudah sangat jelas, bahkan pemirsa sudah melihat ada videonya bagaimana tenaga kesehatan itu melakukan pemeriksaan langsung ya di baby yang sangat imut-imut itu dan apa yang harus dilakukan orang tua. Tapi tenang aja, jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel TVRI dan siapkan pertanyaannya di live streaming YouTube TVRI karena sebentar lagi akan ada pariwara yang mau lewat. Baik, masih bersama kami di acara Ngopi, ngobrol penuh inspirasi, dan hari ini tentang deteksi kelainan jantung bawaan pada anak bersama Dr. Rizky Ardiansa, spesialis anak konsultan kardiologi. Baik pemirsa, tadi Dr. Rizky sudah menjelaskan banyak, dan apabila ada pertanyaan jangan lupa catat di kolom komentar live streaming TVRI Sumut ya, karena kita akan bahas tuntas lagi tentang penyakit jantung bawaan, bagaimana sih cara mendeteksinya. Baik Dr. Rizky, tadi udah diputarkan videonya, udah dikasih tahu juga bagaimana langkah-langkahnya, apa yang harus dilakukan. Mungkin dokter ada materi lain ya dok ya yang mau disampaikan. Boleh dilanjutkan dokter, silakan dok. Ya, jadi tadi saya sebutkan salah satunya bisa dideteksi sejak di dalam kandungan ya dok ya. Nah, ini salah satu alatnya, ini hasilnya seperti ini ya. Seperti ini, jadi bisa tahu penyakit jantung bawaan itu di dalam kandungan. Kalau memang dokter kandungannya bilang ada kecurigaan penyakit jantung bawaan kritis tadi atau penyakit jantung bawaan kompleks, maka disarankan kepada ibu-ibu melahirkannya bukan di fasilitas kesehatan yang tidak ada ahli jantung anaknya, sebaiknya begitu supaya kita bisa cepat menanganinya gitu. Jadi kalau misalnya bayinya ini kata dokter kandungan kayaknya ada penyakit jantung bawaan yang berat nih bu, misalnya ya dari dokter, maka dipersiapkanlah proses nanti persalinannya itu di tempat yang memang ada fasilitasnya gitu ya. Itu pentingnya ya, dok, itu ya? biasanya di rumah sakit rujukan ya. Mungkin kalau kita di Sumatera Utara itu di Rumah Sakit Haji Adam Malik Medan gitu ya. Tapi kalau mungkin di tempat lain itu sesuai di tempatnya masing-masing itu ada biasanya center-centernya yang bisa. Jangan dilahirkan karena nanti begini problemnya. Kalau dia lahir misalnya lahir di rumah sakit tipe C, tidak ada ahlinya, itu mentransport bayinya itu dalam kondisi penyakit jantung bawaan yang kritis itu agak sulit. Oke, jadi lebih baik mencegah ya dok ya? Ya, mencegah supaya jangan nanti ada proses kesulitnya transportasi membawa bayi itu, sebaiknya dilahirkan di tempat yang memang ada fasilitasnya gitu. Itu salah satu cara untuk mencegah supaya bayi yang dengan penyakit jantung bawaan yang kompleks tadi ditangani di rumah sakit yang memang mempunyai fasilitas. Itu ya kan, ini salah satunya ya. Kemudian cara yang lain bagaimana? Kita bisa lakukan deteksinya setelah lahir ya dengan alat yang sama sebenarnya, alatnya USG juga, tapi kita nyebutnya ekokardiografi. Itu bisa diketahui jenisnya tadi, apakah tadi itu VSD, ASD, PDA. Nanti dokter akan menjelaskan ini ada penyakit jantung yang memang harus ditangani segera. Ini penyakit jantung bawaan yang nanti kita tunggu di usia 6 bulan atau umur 1 tahun begitu ya. Jadi banyak jenisnya, oleh karena itu kita harus jelaskan sejelas-jelasnya kepada orang tua gitu. Baik dok. Kemudian ya ini kurang lebih upaya kita ya mendekatkan diri ke masyarakat. Jadi kita berharap
kita tenaga medis bersama masyarakat, yuk kita sama-sama menyehatkan jantung anak-anak kita ini, jantung anak Indonesia. Kurang lebih seperti itu. Baik, luar biasa sekali pemirsa. Silakan duduk kembali dokter. Jadi tadi udah dijelaskan secara detail bagaimana caranya, apa yang harus dilakukan ya dok ya, sampai ada program pemerintahnya. Jadi dok, tapi saya tertarik nih dok, ini kan udah bisa dideteksi nih ketika hamil. Ibunya di usia 12 tadi ya dok ya, mulai dari 12 sampai 24 minggu. 12 sampai 24 minggu, dan itu untuk mengantisipasi kalau memang ada, jangan sampai dilahirkan di fasilitas kesehatan yang tidak memiliki dokter spesialis anak konsultan kardiologi ya, yang ada kalau di Sumatera Utara di Rumah Sakit Adam Malik tadi ya dok ya. Nah jadi dok, kalau misalnya nih udah kejadian lah gitu ya dok ya, mudah-mudahan bukan salah satu dari kita, kira-kira dok, tapi dia nggak kritis. Misalnya nih, oh iya memang ada, sudah dideteksi misalnya di rumah fasilitas kesehatan, tapi dia nggak kritis. Nah apa langkah selanjutnya yang harus dilakukan dok, para moms? Benar nih, pertanyaannya bagus sekali nih. Yang pertama kita menunggu memang ya, menunggu sampai usia dan berat badan tertentu. Oke. Ya, tergantung juga jenisnya. Nah yang dilakukan oleh orang tua apa? Yang dilakukan oleh orang tua adalah yang pertama tetap memberikan asupan nutrisi yang baik ya. ASI harus tetap diberikan, ASI air susu ibu. Kalau bisa ASI eksklusif selama 6 bulan. Yang kedua apa? Pantau tumbuh kembangnya, pastikan tumbuh kembangnya baik ya sesuai dengan usianya. Terus yang ketiga apa? Imunisasi ya, jangan lupa. Walaupun kadang-kadang nih ya, ibu-ibu kita ini ataupun bahkan ada beberapa masyarakat yang kita bilang tertentu ya, itu menganggap oh kalau bayinya penyakit jantung bawaan itu jangan diimunisasi, nanti makin berat atau bagaimana. Tidak. Oh, ada mitos ya dok? Ada mitos seperti itu. Jadi sebaiknya walaupun anaknya mengalami suatu penyakit jantung bawaan, imunisasi harus tetap seperti anak sehat lainnya. Kecuali pada saat itu bayinya mengalami suatu penyakit gagal jantung yang berat, ya itu mungkin tertunda istilahnya. Bukan ditunda, tapi tertunda untuk sambil kita tangani dulu gagal jantungnya ya. Tapi kalau dia anaknya seperti anak lainnya, dia sehat lah istilahnya, tumbuh kembangnya baik, itu harus tetap diimunisasi. Jangan sampai tidak diimunisasi. Ikuti jadwal imunisasi yang seperti yang dianjurkan oleh dokter. Nah, kemudian yang keempat, rajin membawa kontrol ya sesuai dengan anjuran dokter jantung anaknya. Kapan dia harus kontrol? Nanti biasanya kita akan jadwalkan tindakannya. Apakah ini tindakan yang memang memerlukan operasi atau yang jenis yang tanpa operasi? Ada juga yang banyak sekarang yang tanpa operasi bisa dilakukan penanganan penyakit jantung bawaan itu. Jadi nggak harus operasi nih ya pemirsa ya. Ini harus digarisbawahi bahwa tidak semua penyakit jantung bawaan harus dioperasi ya dok ya. Karena kan semua orang tua tuh takut ya nanti kalau udah terdeteksi jadi tahu, jadinya nanti langsung jadi sakit gitu, stres atau apa gitu ya dok ya. Boleh mungkin diberitahu kepada pemirsa dok, yang kasus yang berapa persen atau yang seperti apa yang membutuhkan operasi dan penanganan lain mungkin dok yang tanpa operasi. Ya bahkan sekarang ini sebagian lebih banyak yang tanpa operasi bahkan. Seperti itu dok. Tanpa operasi. Tapi memang kalau memang yang berat itu sebagian besar masih harus operasi ya. Yang kita lakukan yang tanpa operasi itu yang kebocorannya misalnya tadi di bilik tadi ya atau di serambi itu bisa ditutup bocornya. Tapi kalau yang dia berat ya, yang banyak kelainan di jantungnya itu ya tetap juga harus operasi. Harus operasi. Jadi bisa dengan tindakan yang tidak operasi tapi bisa menutup dengan skala tertentu gitu ya dok ya. Bisa, ada kriterianya, ada syarat ketentuan berlaku gitu ya. Untuk penyakit jantung bawaan tertentu, nggak semua penyakit jantung bawaan bisa dilakukan itu. Jadi pemirsa, ini saya sudah lihat di live streaming TVRI Sumut, sudah banyak sekali pertanyaan nih dok. Ini banyak sekali, bahkan dok ini salah satunya saya coba bacain ya atas nama Hani Hanisyah ya. Terima kasih pertanyaannya Hani Hanisyah. Ini ternyata si Hani ini adalah penyintas kelainan jantung bawaan dok. Nah jadi beliau bertanya nih, kalau ada orang tua yang mengalami kelainan jantung bawaan dan sekarang punya 2 orang anak, apakah perlu anak-anak tersebut di screening jantung dan apakah bisa di cover BPJS? Perlu dilakukan. Perlu ya dok ya.
Kalau screening penyakit jantung bawaan itu sebenarnya kalau untuk pemeriksaan rutin ya itu bisa ditanggung oleh BPJS. Bisa ditanggung oleh ditanggung, BPJS. ya. Tinggal disampaikan nanti di waktu mulai sebelum dirujuk ya, disampaikan bahwa salah satu faktor risikonya ada, yaitu orang tuanya dulu adalah penderita penyakit jantung bawaan misalnya ya, sehingga itu disampaikan ke dokternya untuk anaknya ini dilakukan screening, dibawa ke rumah sakit yang memiliki dokter jantung anaknya untuk di screening gitu. Oke, jadi Ibu Hani ini sepertinya Ibu Haninya yang sudah punya Kenal, 2 orang kenal. anak ya. Saya kenal sama Dok ya. Kira-kira deteksinya ini kalau misalnya udah baru tahu nih Dok harus dideteksi, sampai usia berapa yang boleh dia dideteksi atau sampai dewasa atau bagaimana Ya, Dok? usianya kan tadi bertahap ya, usia deteksi itu ya. Ada yang sejak dalam kandungan, Baik. ada yang setelah lahir berapa 24 sampai 48 jam, ada yang mungkin saat dilakukan pemeriksaan umum ya. Misalnya ada gejala baru kita lakukan screening. Misalnya gejalanya apa? Anaknya mudah lelah ya. Anaknya sering mengambil posisi jongkok ya. Jongkok tiba-tiba gitu Ya, Dok? jongkok tiba-tiba. Atau pada saat dilakukan pemeriksaan fisik, dokter anak atau dokter umum mendengar ada suara jantungnya tidak normal. Baik. Itu kan harus dilakukan screening, Oke. maksudnya dideteksi berikutnya ini kira-kira benarkah ada penyakit jantung bawaan. Nah, jadi memang tahapannya ada. Baik Dok, jadi Bu Hani berapapun usia anak Ibu harus tetap diperiksakan. Kalau Ya. ingin merencanakan kehamilan lagi harus dideteksi ya Dok ya? Deteksi, bisa. Dideteksi secara dini. Oke, ini ada lagi nih Dok. Dari Ibu Ulfah Lui. Ya, jadi ini ingin sedikit bercerita ini Bu Ulfa ya. Dulu pada saat hamil di usia 38 tahun, anaknya lahir dan didiagnosis kelainan jantung bawaan Dok oleh dokter spesialis anak. Kemudian apakah saya tidak disarankan untuk sudah USG veto ini Dok? Oh iya iya. Gimana ini Dok? Memang begini, negara kita ahli yang bisa mendeteksi di dalam kandungan tuh tidak banyak ya. Itu sedikit ya. Sangat lebih sedikit. Jadi dokter ahli jantung anaknya tadi jumlahnya kurang dari 100, jumlah itu jauh lebih sedikit lagi. Jauh lebih sedikit. Lebih sedikit lagi dokter yang bisa mendeteksi di dalam kandungan itu nggak banyak ya. Baik. Ya mungkin pun hanya ada di kota-kota besar ya, di Jakarta atau di Medan. Tapi kalau di daerah di pelosok-pelosok saya yakin belum ada dokter ahli yang feto maternal yang bisa mendeteksi penyakit jantung bawaan itu. Oh. Nah itu kendalanya begitu. Kalau di negara maju sudah berjalan program di mana kalau misalnya anak pertamanya itu penyakit jantung bawaan, apalagi kompleks, maka untuk dia hamil lagi berikutnya itu dilakukan screening ya, feto maternal tadi itu, supaya bisa dicegah kalau dia penyakit jantung bawaannya yang berat itu tadi ya. Nah, jadi istilahnya kita harus bisa pahami juga situasi di negara Indonesia, kita, ya. nggak bisa kita paksakan itu harus dilakukan screening. Karena gini, kejadian berulangnya itu juga sebenarnya ibu-ibu nggak usah khawatir ya. Kejadian berulangnya hamil berikutnya dengan penyakit jantung bawaan itu anak kedua atau anak ketiganya itu kejadiannya lebih rendah. Oke. Itu bahkan disebut hanya di bawah 10% lah. Kalau misalnya anak pertama ada penyakit jantung bawaan, lalu anak keduanya bakalan penyakit jantung bawaannya berapa persen, itu di bawah 10%. Jadi nggak usah khawatir juga. Jangan terlalu jadi deg-degan, was-was. Ya, gitu gara-gara ya, itu Dok, ya? nanti ibunya malah jadi nggak dapat nutrisi yang baik Ya, untuk nutrisi janinnya. yang baik, ya, Dok. Gara-gara depresi gitu ya. Jadi begitu ya Ibu Ulfa ya. Jadi memang ada berbeda dan memang situasi kondisinya itu sangat minimalis ya. Oke, ada lagi nih mungkin jadi pertanyaan terakhir. Oh, ini dari Sulita Family ya, keluarga sederhana bahagia. Anak saya diketahui dokter dalam kandungan Dok, dan setelah tahu ada komunitasnya ya Dok ya. Banyak Ada itu komunitasnya. KKJB dan MHP ya. Ada macam-macam, ada komunitas pejuang jantung, ada macam-macam komunitas itu banyak sekali. Jadi banyak sekali yang memang biasa nih kan ibu-ibu kan ketika ada anaknya kelainan jantung kan dia ingin mencari tahu ya informasi dari anak ibu yang lain ya, sehingga mereka membangun sebuah komunitas. Ya.
gitu. Jadi itu luar biasa sekali ya pemirsa ya, bahwa selain edukasi masyarakat seperti di televisi, radio ataupun media, ini juga bisa ikut dalam komunitas-komunitas ya yang sesuai dengan apa kebutuhan, sehingga kita bisa fasilitasi dengan tenaga-tenaga kesehatan ya, narasumber-narasumber hebat. Baik dokter, ini mungkin sudah di akhir dari ngopi kita. Dari dokter mungkin ada closing statement sekalian mengajak nih para moms untuk tetap senantiasa sehat dan menjaga kesehatan anaknya. Silakan dokter. Ya, yang pertama jangan terjebak mitos. Ya, ada mitos pertama yang menyatakan kalau penyakit jantung bawaan itu tidak bisa diobati. Nah, itu juga mungkin kalau dibilang benar, tapi memang tidak salah semua ya, tapi sebagian besar itu informasinya salah ya, bahwa sekarang ini kondisinya 80% 90% itu bisa diobati penyakit jantung bawaan itu yang pertama. Yang kedua, mitosnya katanya jantung bocor itu bisa nutup sendiri gitu ya, atau jantung bawaan itu bisa nutup sendiri. Itu juga mitos, walaupun sebenarnya ada beberapa jenis yang memang bisa nutup sendiri, tapi sebagian besar itu nggak bisa nutup sendiri. Yang ketiga, ada mitos katanya begini nih, bisa diobati dengan herbal. Waduh. Artinya dikasih obat herbal itu jantung bocornya bisa menutup. Itu mitos juga. Nah, ini mungkin kita ya tenaga medis ya bersama-sama masyarakat kita saling mengingatkan supaya mitos-mitos seperti ini tidak semakin menyebar, karena ini nggak baik buat layanan kesehatan, nggak baik juga buat masyarakat yang mungkin ibu-ibu yang punya penyakit anaknya punya penyakit jantung bawaan, malah mendengar mitos itu malah jadinya waktu datang ke kita udah terlambat ditangani, nggak bisa lagi karena dia masih merasa yakin dengan informasi herbal bisa menutup bocornya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi sama-sama kita berpartisipasi dalam sehatkan jantung anak Indonesia untuk nanti generasi emas ya, selamatkan penerus bangsa. Baik, luar biasa ya pemirsa ya. Jadi kalau pemirsa mau tahu informasi langsung dari narasumbernya, jangan lupa tonton Ngopi di setiap Rabu dan Jumat tentu aja di TVRI Sumatera Utara, televisi pemersatu bangsa. Baik pemirsa, terima kasih Dokter Rizky. Sama-sama Dokter Ilna. Dan pemirsa yang sudah bertanya juga dan seluruh kru TVRI tentunya. Saya Hilna Khairunisa dan juga Dokter Rizky Ardiansa mohon undur diri, sampai jumpa di acara Ngopi berikutnya. Sampai jumpa.